yang seru Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Apa kabar nih Love Friends? Gimana puasanya hari ini? Semoga diberikan kelancaran sampai nanti lebaran. Amin, Allahumma amin. Oh ya Love Friends, hari ini saya ditemani oleh Ibu Sayekti. Beliau adalah salah satu dosen pendidikan anti korupsi. Mungkin Ibu Sayekti bisa perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Ya. Saya ini akan memperkenalkan diri. Nama saya Sayekti. Saya sebagai dosen pendidikan anti korupsi di Universitas Wijaya Putra, Surabaya. Selain sebagai dosen, saya juga sebagai penyuluh anti korupsi yang tersertifikasi oleh BNSP, LSP KPK, dan juga menjadi bendahara dari Forum Jawa Timur Penyuluh Anti Korupsi dan Ketua Asosiasi Penyair Anti Korupsi Yes Action. Wah, bagus sekali ya Bu. Oh ya Bu, ngomong-ngomong pendidikan anti korupsi. Korupsi sendiri itu apa sih Bu? Kalau kita bicara korupsi mungkin itu hal yang kedua ya. Sebelum kita bicara tentang korupsi, harusnya kita itu bicara tentang nilai-nilai anti korupsi. Atau yang sering kita kenal dengan nilai-nilai integritas. Nilai-nilai integritas yang terkait dalam anti korupsi itu apa? Nah, kalau kita ini dulu integritas, kita sering kan mendengar kata integritas? Ya, sering sekali mendengar, cuma kadang orang-orang itu tidak mengerti integritas sendiri itu apa. Nah, jadi integritas itu merupakan adanya konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Konsisten, sejalan. Iya, itu. Iya. Nah, di sini kalau kita bicara tentang integritas, kadang diri kita sendiri tuh belum berintegritas, ya enggak? Benar sekali. Gitu. Apalagi seperti saya, ini kan dosen pendidikan anti korupsi. Nah, kalau antara ucapan saya dengan perilaku saya ini enggak pas, enggak sesuai lagi, bagaimana saya bisa menjadi role model untuk diri saya sendiri? Ya? Iya. Jadi integritas itu bisa dikaitkan sama perbuatan ya Bu ya? Perilaku sehari-hari. Untuk pendidikan anti korupsi itu mempelajari apa saja? Nah, pendidikan anti korupsi kalau yang pertama itu kan kita punya ini ya, asosiasi dosen pendidikan anti korupsi Indonesia. Jadi ada APAGI, kita ada APAGI-nya, di situ ada kurikulumnya. Jadi ada kurikulum secara nasional untuk para dosen-dosen penyuluh anti korupsi. Oh, jadi pendidikan anti korupsi ini bisa dimulai dari jenjang terkecil kayak TK, PAUD gitu, apa cuma di universitas saja? PAUD bisa, sesuai dengan surat edaran Gubernur Jawa Timur pada tahun 2019 itu, di Jawa Timur itu pendidikan anti korupsi itu dimulai dari tingkat dasar, menengah, ya sampai tingkat atas SMA. Oh, baru di kalau di perguruan tinggi itu diatur dengan keputusan menteri, dengan keputusan menteri Ristek. Kenapa di setiap universitas itu pendidikan anti korupsi itu diwajibkan? Istilah diwajibkan seperti ini. Pendidikan anti korupsi itu dalam kurikulum MKGU itu bisa dia berdiri sendiri, ya, sendiri sebagai mata kuliah atau dia insersi, merupakan mata kuliah yang diinsersikan kepada mata kuliah yang lain, misalnya kalau Pancasila atau kewarganegaraan, nah itu diinsersikan. Tetapi berdasarkan keputusan Menteri Ristek Dikti, insya Allah tahun 2018 ya, itu pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi itu dirismikan. Oh, sudah beda lagi gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu ya Bu, kan dari tingkat terkecil PAUD, SD, SMP, dan SMA itu cara mendidik mereka untuk pendidikan anti korupsi itu dengan cara seperti apa? Ya, caranya kita beberapa cara ya kita lakukan. Tergantung kelompok sasaran. Kalau kita kelompok sasarannya PAUD, itu biasanya kita ajak dongeng. Oh, dongeng. Ya, saya termasuk salah satu anggota dari penyuluh pendongeng yang Iya, penyuluh pendongeng. Jadi kita tiap hari Sabtu atau Minggu itu ada kegiatan dongeng. Iya, dongeng untuk adik-adik yang di PAUD, kemudian adik-adik yang di TK itu dongeng. Kemudian kita ajak bermain ular tangga. Oh, ular tangga untuk anti korupsi. Kita ajak seperti itu.
aja bermain seperti itu gitu ya. Iya, karena kita hari Minggu itu saya kalau pulang ke Jombang itu di alun-alun Jombang kita di sana. Oh, jadi anak kecil itu. Iya. Itu kalau dikumpulkan itu cuma anak-anak yang sekolah TK PAUD itu atau kayak anak kan banyak gitu ya, apalagi kota besar banyak anak-anak kayak jalanan gitu. Itu juga diajak kumpul bareng ya gimana? Jadi saya tergantung dari gimana saya ini kan biasanya kalau untuk anak-anak SMP saya kerjasama dengan SMP. Jadi kerjasama untuk memberikan penyuluhan, untuk sosialisasi itu saya lakukan secara kerjasama. Oh sekali kerjasama. Bagus sekali ya. Kalau boleh tahu, ini rompinya agak penasaran saya. Ini rompi apa ya? Ini rompi kebesaran kita sebagai penyuluh anti korupsi. Jadi ceritanya gini, saya itu kan sudah memberikan penyuluhan anti korupsi itu ke masyarakat, ke RT, RW, kemudian ke desa itu sejak tahun 2012. Sejak saya pada saat itu masih menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Timur, ya. Nah itu saya memberikan sosialisasi. Kemudian pada tahun 2019 itu ada uji kompetensi untuk menjadi penyuluh anti korupsi sesuai dengan SK KNI 303 tahun 2016, di mana seorang penyuluh anti korupsi itu bukan merupakan penyuluh yang biasa-biasa, tapi merupakan sebuah profesi dan itu diatur dengan keputusan menteri. Diatur dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan. Jadi kalau seumpamanya seperti saya mahasiswa pengen gabung itu bisa. Saya ada pengalaman membentuk jaringan mahasiswa penyuluh anti korupsi di UNPAD, Universitas Pajajaran. Iya, dengan namanya adalah Meltera. Itu dari seluruh prodi yang ada di UNPAD itu tergabung di situ, penyuluh anti korupsi. Saya bentuk tahun 2020. Baru ya? Iya, tahun 2020 saya bentuk itu. Nah, kemudian tahun 2021 ya, tahun 2021. Nah, di situ mereka itu melakukan penyuluhan anti korupsi tidak menggunakan PowerPoint bahwa korupsi adalah seperti ini, enggak, tapi melalui puisi. Iya. Wow, menarik sekali. Jadi kita menyuluh itu tidak harus dengan PowerPoint mendefinisikan bahwa korupsi adalah seperti ini, itu tidak, tetapi dengan cara puisi. Lebih menarik ya, karena dengar itu nggak bosan dengarnya. Dan mereka adik-adik itu juga harus bisa membuat puisinya. Jadi bagaimana cara membuat puisi anti korupsi? Ya, iramanya yang bagaimana? Nah, itu bagaimana cara membacanya? Itu kita ajarkan semuanya. Kalau boleh tahu cara mencegah korupsi yang ada di Indonesia ini gimana? Nah, pemberantasan korupsi ya. Nah, KPK itu sejak ada Undang-Undang KPK tahun 2022 itu sudah menelurkan strategi pemberantasan korupsi yang kita kenal dengan Trisula, strategi pemberantasan. Iya. Di sini kita ada 3 strategi yang ditelurkan oleh KPK itu. Yang pertama itu adalah represif atau strategi penindakan. Penindakan terhadap para koruptor. Caranya bagaimana? Kita sering kan lihat di televisi ada OTT. Tadi saya membaca di IG-nya KPK juga ada ketangkap lagi dari Kementerian Keuangan masalah pajak ya, pajak. Iya, nah itu strategi penindakan dengan melalui OTT KPK. Tujuannya apa? Agar masyarakat itu jerah, agar masyarakat itu takut untuk tidak melakukan korupsi lagi. Nah, itu tujuannya ya. Itu strategi yang pertama yang dilakukan oleh KPK. Yang kedua itu dengan strategi pencegahan. Nah, di sini itu strateginya perbaikan sistem. Yang dulu kalau kita itu masuk di kantor-kantor di dinas, itu kan pelayanannya dari berapa meja, dari mau ngurus KTP aja harus ke sini, harus ke sini, balik lagi. Sekarang itu kan pelayanan menggunakan satu pintu. Itu perbaikan sistem. Iya. Kemudian di Samsat sekarang ada zona integritas. Iya, zona integritas artinya di situ itu tidak boleh ada suap. Kemudian kita ngasih samu kepada untuk mengurus. Saya ingin SIM-nya itu nggak ikut ujian, saya kasih samu aja, saya bayar itu sudah tidak diperbolehkan gitu. Ya. Kemudian ada lagi dengan cara desa anti korupsi. KPK sudah menjadikan pilot project beberapa desa anti korupsi juga. Saya dan teman dosen dari Kediri ini sudah mencoba untuk
ini mau mengusulkan desa anti korupsi di Kabupaten Kediri, Tulungagung dan di Jombang. Oh, jadi Trisula itu termasuk dari tindakan apa KPK ya Bu ya? Itu kalau nggak salah masih 2 deh barusan itu. Satunya lagi apa Ibu? Iya, Trisula itu strategi pemberantasan korupsi. Satunya itu adalah pendidikan dan kampanye. Nah, salah satunya adalah adanya pendidikan anti korupsi, kemudian terbentuknya penyuluh-penyuluh anti korupsi, yaitu. Nah, itu merupakan strategi yang ketiga, pendidikan anti korupsi. Jadi penyuluh anti korupsi yang saya seperti ini lulus uji kompetensi karena dapat jaket rompi, dapat rompi ini, saya dapat rompi biru ini. Kalau saya nggak ikut uji kompetensi dan tidak dinyatakan kompeten, bahasanya itu kalau kita lulus itu kompeten itu seperti ini. Jadi kita dinyatakan kompeten, itu kita punya kayak seperti ini ya, kompeten. Nah itu saya kemudian dapat ini, kemudian dapat pin, ada pinnya. Oh, dapat ada pinnya, pinnya ketinggalan tadi. Ya, ada pinnya yang mana kalau setiap penyuluhan harus dipakai. Jadi atribut itu harus dipakai. Nah, ini menunjukkan bahwa yang rompi biru ini adalah penyuluh anti korupsi atau yang kita disingkat oleh KPK menjadi paksi. Jadi paksi itu ada dari penyuluh anti korupsi dan juga ada API. API itu adalah ini ya, untuk pembangunan integritas. Jadi itu untuk pembangunan integritasnya. Jadi ini, jadi ada paksi, ada API. Ada paksi, ada. Nah, setiap tahun KPK itu mengadakan kegiatan yang namanya Tapak Siapi. Tapak Siapi itu adalah unjuk aksi dari para paksi-paksi yang ada, para penyuluh anti korupsi se-Indonesia itu di gedung KPK. Oh, di gedung ya, di gedung KPK yang tahun ini tahun 2020 kemarin 2022 itu di kita upacara besar di gedung KPK, di depan gedung KPK sama Pak Dirjen. Oh, jadi kurang lebihnya 550 penyuluh anti korupsi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi pendidikan anti korupsi itu sudah wajib ya bagi seluruh Indonesia. Wajib ya, wajib. Kalau boleh tahu nih Bu, jenis korupsi itu ada berapa Ibu? Kalau ya sebelum jenis pengertian korupsi dulu ya. Boleh. Kita korupsi itu secara dari bahasa Latin corruption, ya kan? Iya. Corruption itu artinya adalah jelek, buruk, curang, melakukan ketidakjujuran, melanggar hukum dan sebagainya. Itu orang lain. Iya. Jadi ini. Nah kemudian jenis korupsi. Jenis korupsi itu menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu dikelompokkan, belum dikelompokkan, ada 30 delik tindak pidana korupsi. Jadi Undang-Undang 31 tahun 99 itu tentang tindak pidana korupsi itu ada 30 delik tindak pidana korupsi. Tindak pidananya. Iya, tipikornya ya. Tipikor. Nah, jadi itu untuk siapa? Untuk ASN, untuk pegawai negeri. Jadi korupsi di dalam undang-undang itu ditujukan kepada pegawai negeri. Pegawai negeri. Iya, jadi ini. Nah, undang-undang. Kemudian ada dirubah Undang-Undang 3199 itu dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu dikelompokkan dari 30 dikelompokkan menjadi 7 kelompok. 7. Iya, 7 kelompok tindak pidana korupsi. Apa saja 7 kelompok? Nah, ya kan. Salah satunya ada yang disebut dengan kerugian keuangan negara. Kerugian. Oh, dan kemudian ada suap menyuap. Sering dengar dengar kita ya, sering. Suap menyuap bukan berarti ngasih makan loh ya. Suap menyuap. Kemudian ada namanya pemerasan. Pemerasan. Iya. Pemerasan itu termasuk tindakan korupsi. Iya, pemerasan itu termasuk tindakan korupsi. Jadi kalau kita mau ngurus KTP, kemudian minta tolong orang, paksa kita bayar. Nah itu bagian dari korupsi. Betul. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Oh iya, penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan. Kemudian ini ada gratifikasi. Gratifikasi iya. Nah, terus ini melakukan kecurangan dalam pengadaan, menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi itu. Nah ini 7 kelompok korupsi, tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi itu yang sering terjadi di lingkungan kita di masyarakat itu di kantor-kantor di apa itu adalah gratifikasi. Itu yang banyak sekali dan di kantor-kantor di Indonesia itu sekarang sudah terbentuk namanya UPG, Unit Pengendali Gratifikasi sudah ada.
Oh sudah ada, itu sudah ada sejak kapan itu? Sudah lama, sejak tahun 2019 sudah terbentuk. Oh tahun 2019. Kemudian itu kan dengan surat dari KPK ya, dari KPK itu tahun 2020 kan, saya lupa itu. Ini pengendalian gratifikasi. Itu untuk para pegawai negeri, jadi instansi pemerintah. Gitu. Saya kan sebagai mahasiswa, peran mahasiswa di lingkungan pendidikan anti korupsi itu seperti apa ini? Saya masih agak bingung gitu ya. Iya. Mahasiswa itu sebenarnya sangat memiliki peran besar, khususnya pada saat sekarang ini Indonesia ini kan lagi menerima namanya bonus demografi, ya kan? Di mana jumlah penduduk yang usia produktif, usia 15 sampai 64 tahun itu lebih banyak dibandingkan dengan usia non produktif yang kurang dari 15 tahun dan yang lebih dari 64 tahun. Nah, bonus demografi ini salah satunya adalah generasi milenial. Nah, generasi milenial seperti ya Mbak Neni kan itu ya. Nah, ini mempunyai kewajiban untuk apa? Untuk membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Melalui apa? Yaitu tadi pendidikan dan kampanye. Nah, kalau sudah kuliah pendidikan anti korupsi tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Nah, salah satunya seperti yang di UBP ini ya, pendidikan anti korupsi itu mata kuliah ini pertama kali itu saya berikan mata kuliah materi tentang nilai-nilai integritas, pemahaman nilai-nilai integritas. 9 nilai integritas yang saya kenalkan kepada mahasiswa. Ada jujur, disiplin, tanggung jawab, kemudian kerja keras, mandiri, sederhana, peduli, berani, dan adil. 9 nilai integritas inilah yang harus dimiliki oleh para mahasiswa. Pertama kali pada awal masuk kuliah. Kemudian pada pertemuan kedua mahasiswa harus sudah sosialisasi. Iya, sosialisasi nilai-nilai integritas kepada keluarganya, kemudian kepada tetangganya, kepada teman-temannya di kampus. Nah, karena apa? Karena nanti mahasiswa lulus daripada pendidikan anti korupsi ini diharapkan menjadi role model dan diharapkan lagi bisa ikut serta membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Karena di dalam uji kompetensi itu penyuluh anti korupsi itu ada 3 jalur. Satu itu ada jalur diklat, yang kedua ada jalur MPL pengalaman, dan yang ketiga ada jalur mahasiswa. Nah, jalur mahasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah pendidikan anti korupsi dan minimal memiliki 3 bukti sudah melakukan penyuluhan. Nah, kalau pendidikan mata kuliah pendidikan anti korupsi kita lakukan mahasiswa harus sosialisasi. Nah, ini bagian daripada penyuluhan. Jadi peran mahasiswa buat pendidikan anti korupsi di Indonesia ini sangat penting ya, Bu. Sangat penting sekali. Iya. Karena bisa menjadi tangan kanan dari KPK dalam melaksanakan Trisula strategi pemberantasan korupsi. Kalau boleh Ibu kasih pesan dan kesan buat teman-teman law friend yang sudah menonton ini. Oke. Saya kasih ini ya, mungkin bagi teman-teman yang sedang menonton ada saya berpesan gini aja, tetap semangat dalam belajar, wujudkan mimpi dengan berani dan peduli, bangun negeri ini dengan integritas diri yang tinggi. Yuk bergabung bersama kami para penyuluh anti korupsi untuk memberantas korupsi di negeri